Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pati. Dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Arief Pujianto, SSTMM. Yang kami hormati Kabid Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dr. Andes Febes Mulyono, MSc MN. Kemudian yang kami hormati pula narasumber kita atau pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Rifan, SIP, Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Pati, serta Bapak Ibu undangan, dalam hal ini Kasih PMD, yang kami hormati pula. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam Zoom meeting sosialisasi tata cara pengadaan barang jasa di desa yang diselenggarakan oleh bagian PBJ Setda Kabupaten Pati selaku UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa di Kabupaten Pati. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga paparan materi, kemudian yang keempat diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir, yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Pati yang diwakili oleh Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Pada beliau, Bapak Arief Pujianto, kami haturkan waktunya. Monggo. Terima kasih Mas Fatkur selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul melalui acara Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Semoga kegiatan ini kedepannya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kasih PMD. Sebenarnya ada beberapa undangan selain Kasih PMD yang kita juga undang, yaitu yang pertama tentunya David Spermades, kemudian ada juga tenaga ahli pendamping desa. Kenapa kita menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini? Karena selama ini berdasarkan hasil monitoring kita di desa maupun dari hasil konsultasi pada bagian kami di UKPBJ, ternyata masih ada beberapa hal yang ternyata di desa masih belum begitu memahami terkait bagaimana tata cara pengadaan barang jasa di desa yang sebenarnya, artinya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Kenapa ini sangat penting dan menjadi fokus kita pada pagi hari ini? Karena ternyata di desa saat ini dana yang masuk ke desa itu sangat besar sekali jumlahnya. Artinya selain dari dana desa sendiri yang dari pusat, ada juga dana ADD, ada juga dana-dana lain yang berupa bantuan langsung ke desa. Nah, inilah yang menjadi fokus kita, karena selama ini yang anggapan bahwa yang menggunakan aturan pengadaan barang jasa di desa itu hanya yang dana desa. Nah, padahal hal tersebut kurang tepat, ya. Artinya kalau yang pengadaan barang jasa di desa sesuai yang Pergub 80 tahun 2019, itu yang diatur di sana adalah semua dana yang masuk dalam APBDes desa. Artinya yang semua yang masuk APBDes desa harus tunduk pada ketentuan peraturan Bupati tahun 80 tahun nomor 80 tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa Kabupaten Pati. Nah, inilah nanti yang akan menjadi fokus kita, mulai dari bagaimana itu pengadaan barang jasa di desa, terus tata nilainya seperti apa, pemaketannya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, anggapan selama ini yang di desa itu kan swaklola. Nah,
apakah swaklola yang di desa ini sudah sesuai ketentuan atau tidak. Karena kalau kita lihat sampai saat ini, kebanyakan rata-rata paket yang ada di desa itu kan semakin tinggi nilainya. Bisa jadi satu paket pekerjaan itu nilai totalnya ada hampir 300 juta, 400 juta. Nah, apakah tata cara pelaksanaan di desa ini sudah sesuai ketentuan atau tidak? Nah, jangan sampai hal tersebut menjadi celah di desa. Artinya karena sekarang informasi ini sangat terbuka dan sangat mudah untuk diakses baik semua orang, ya, artinya baik kita selaku warga masyarakat, LSM maupun dari APH. Nah, mungkin juga ada beberapa desa yang sempat dipanggil APH terkait penggunaan dana desa maupun terkait pelaksanaan APBD yang ada di desa. Nah, hal itu tentunya tidak lepas dari bagaimana cara pengadaan barang jasa yang ada di sana. Karena pelaksanaan APBD saya yakin tidak terlepas dari pengadaan barang jasa yang ada di desa. Nah, inilah kenapa kita perlu mengadakan kegiatan semacam ini. Karena sebenarnya kegiatan semacam ini sudah rutin dilaksanakan, hampir tiap tahun ada. Cuman kan seiring bergantinya tapuk pimpinan di desa, mungkin ada kebijakan-kebijakan lain dan belum pahamnya TPK yang ada di desa, mungkin TPK yang ada di desa hanya biasanya boleh seperti ini. Biasanya kita laksanakan seperti ini. Nah, apakah yang biasanya itu memang sudah sesuai ketentuan atau tidak? Coba nanti kita diskusikan bersama. Semoga pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang ada di kecamatan, khususnya Kasih PMD ini bisa memberikan masukan ke kita. Kalau memang ada permasalahan, kalau kita bisa memberikan solusi, akan kita berikan solusi. Kalau memang itu tidak bisa, akan kita konsultasikan kepada lembaga yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan materi oleh Mas Rifan. Semoga nanti apa yang disampaikan ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan, tambahan ilmu bagi panjenengan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Mungkin itu saja yang pembukaan dari saya, kemudian saya selanjutnya akan serahkan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fatkur selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arief Pujianto yang telah menyampaikan sambutan atas nama Kabak PVJ Sedda Wawatari sekaligus beberapa poin-poin penekanan untuk kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kemudian sambutan yang kedua yaitu dari Kabid Pembangunan Desa Dispermades, dalam hal ini Dr. Andes Febes Mulyono, Bapak Kabid, atau yang mewakili, monggo dari Dispermades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bapak mohon maaf karena Pak Febes ada undangan ke DPRD, maka untuk acara hari ini tadi barusan didispo ke kami untuk mengikuti acara ini. Berarti kita lanjutkan acara Jadi, selanjutnya aja. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada disampaikan? Enggak, karena enggak siap. Oh, Bapak Ibu, menginjak acara utama yaitu paparan materi, sosialisasi tata cara pengadaan barang jasa di desa yang akan dibawakan oleh Mas Ahmad Rifan. Beliau ini fungsional pengelola pengadaan barang jasa pertama di Sedda Kabupaten Pati. Pada beliau, Mas Ahmad Rifan, layar dan waktu kami aturkan. Monggo, Mas. Terima kasih. Sudah masuk, Mas? Terima kasih kepada Mas Fatkur atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Arief Pujianto selaku Kasubag Pengelolaan PBJ Kabupaten Pati. Kemudian Bapak Ibu dari kecamatan maupun dari Dispermades yang saya hormati juga. Izin share screen ya Bapak Ibu.
Oke, sudah kelihatan nggih untuk materinya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya mau sedikit sharing terkait pengadaan barang jasa di desa, di mana untuk pengadaan barang jasa di desa ini ada sedikit berbeda dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Di mana pengadaan jasa pemerintah ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Sedangkan untuk pengadaan barang jasa di desa ini berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati-Pati Nomor 80 Tahun 2019. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa di desa? Bahwa pengadaan barang jasa di desa ini adalah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia barang jasa. Dari definisi ini bahwa ditarik kesimpulan untuk prioritas utama atau fokus dari pengadaan barang jasa di desa ini yaitu pengadaannya melalui swakelola. Jika pengadaan melalui swakelola tidak bisa dilaksanakan, maka baru ini dilakukan melalui penyedia. Kemudian dasar hukum PBJ desa itu diatur dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu pada pasal 52 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Di sini mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PBJ desa diatur dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PBJ di desa. Kemudian yang ketiga pada pasal 4 ayat 4 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Di situ disebutkan bahwa tata cara PBJ di desa yang pembiayaannya bersumber dari APB desa diatur oleh bupati atau wali kota dengan tetap berpedoman pada peraturan LKPP ini, yaitu peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 dengan menyesuaikan atau memperhatikan kondisi sosial di kabupaten tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu di Kabupaten Pati yaitu ada peraturan Bupati-Pati nomor 80 tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa, yaitu yang untuk pengadaan barang jasa di Kabupaten Pati mengacu pada peraturan Bupati ini nomor 80 tahun 2019. Kemudian ruang lingkup pengadaan, bahwa pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa, di mana kewenangan desa ini ada beberapa kewenangan hak asal-usul desa, kewenangan lokal berskala desa, maupun kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB desa. Kemudian dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa ini mengutamakan peran serta masyarakat.
melalui swakelola, sehingga yang dilakukan masyarakat secara bergotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya pengadaan barang jasa ini memang benar-benar ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa setempat dan memberi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengadaan yang melalui penyedia ini, Bapak Ibu, yang sebagian, maksudnya ini yang untuk mendukung swakelola. Contoh dalam mungkin pembangunan talut di desa, ini peran penyedia, ini sebagai pemasok materialnya, seperti mungkin pasir, semen, besi, dan lain sebagainya. Kemudian jika dengan dilakukan swakelola tidak bisa, maupun yang didukung oleh penyedia juga tidak bisa, maka yang terakhir yaitu kegiatan dilakukan full dengan penyedia, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Contoh untuk pembelian barang-barang pabrikan, seperti laptop, untuk mungkin kebutuhan kertas Bapak Ibu di desa, atau mungkin juga kendaraan bermotor, ini kan memang tidak bisa dilakukan dengan swakelola, maka pengadaannya dilakukan dengan penyedia. Kemudian prinsip pengadaan barang jasa di desa, ini ada perubahan Bapak Ibu, yang dulu diatur dalam Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, ini ada 5 prinsip. Kemudian di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 ini, sebentar. Untuk peraturan LKPP 12 2019 ini ada 9 prinsip, yaitu prinsip efisien, di mana PPJ desa ini mengamanatkan bahwa menggunakan dana atau daya yang minimal untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan di dalam RKP desa. Kemudian prinsip yang kedua efektif, artinya PBJ desa ini bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam RKP desa dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Kemudian prinsip yang ketiga transparan, artinya pelaksanaan pengadaan ini bisa diinformasikan kepada masyarakat luas. Artinya masyarakat desa ini, masyarakat luas bisa tahu pengadaan apa saja yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Kemudian yang keempat ini terbuka, artinya PBJ desa ini bisa diikuti oleh semua penyedia yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian yang kelima, ini pemberdayaan masyarakat, artinya PBJ desa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membangun desanya masing-masing. Kemudian selanjutnya gotong royong, artinya pengadaan barang jasa di desa ini melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat bisa berpartisipasi di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desanya. Yang ketujuh, bersaing, artinya pengadaan barang jasa di desa tersebut ada persaingan yang sehat di antara penyedia-penyedia barang jasa yang telah memenuhi persyaratan. Yang selanjutnya adil, artinya ada perlakuan yang sama kepada semua penyedia. Kemudian yang terakhir ini akuntabel. Akuntabel ini berarti dimaksudkan bahwa PBJ desa ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam PBJ di desa.
ini ada 5, ada kepala desa, KASI atau KAUR, kemudian TPK, terus penyedia dan masyarakat. Yang pertama kepala desa. Tugas kepala desa yaitu menetapkan TPK, tim pelaksana kegiatan, berdasarkan hasil Musrenbangdes. Artinya kepala desa ini menetapkan dengan keputusan kepala desa siapa saja yang ditunjuk menjadi tim pelaksana kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP desa, rencana kerja pemerintah desa. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengumumkan rencana kerja kegiatan desa sebelum dimulainya proses pengadaan. Artinya rencana kerja pemerintah desa yang berdasarkan hasil Musrenbangdes tadi diumumkan minimal pada papan pengumuman desa atau mungkin bisa di balai desa tersebut, sehingga masyarakat luas, masyarakat di desa tersebut bisa mengetahui rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kemudian tugas kepala desa yaitu menyelesaikan jika terjadi perselisihan antara KASI atau KAUR yang melaksanakan pengelolaan PBJ sesuai bidang tugasnya dengan TPK, tim pelaksana kegiatan. Kemudian pihak yang kedua yaitu KASI KAUR. Ini KASI KAUR di sini ini yang dimaksud selain KAUR keuangan, karena KAUR keuangan tidak sebagai pengelola kegiatan barang dan jasa, karena KAUR keuangan ini bertugas sebagai bendahara kebendaraan desa. KAUR KASI ini bertugas mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. Jadi kalau mungkin KASI pemerintahan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pemerintahan dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengadaan, KASI dan KAUR dapat melaksanakan pengadaan dengan batasan nilai yang ditetapkan dalam Musrenbangdes. Artinya, KASI dan KAUR sesuai bidang tugasnya masing-masing melaksanakan pengadaan sesuai yang ditetapkan dalam Musrenbangdes yang sudah diumumkan kepala desa di dalam rencana kerja pemerintah desa. Kemudian tugas selanjutnya KASI dan KAUR yaitu menandatangani bukti transaksi pengadaan. Artinya ini KASI dan KAUR menandatangani seperti nota, kwitansi stroke, maupun surat perjanjian dengan penyedia. Kemudian tugas yang selanjutnya mengendalikan pelaksanaan pengadaan. Artinya setelah pengadaan ini berjalan, KASI dan KAUR ini melakukan pengawasan sudah sampai seberapa jauh ini progres dari pengadaan barang jasa sesuai dengan bidang tugas dari KASI KAUR tersebut. Kemudian yang ketiga ini TPK, tim pelaksana kegiatan, mempunyai tugas melaksanakan swakelola, yaitu swakelola dengan melibatkan masyarakat. Kemudian kalau selain melaksanakan swakelola, TPK juga punya tugas menyusun dokumen lelang yang dilakukan pengadaan melalui penyedia. Selain melaksanakan menyusun dokumen lelang, TPK juga mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan yang melalui penyedia. Setelah diumumkan dan dilaksanakan lelang, kemudian TPK ini memilih dan menetapkan penyedia yang telah memenuhi persyaratan. Memilih penyedia yang memenuhi persyaratan dan juga memilih penyedia dengan harga penawaran yang terendah. Kemudian tugas selanjutnya memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada KASI dan KAUR. Jadi setelah
TPK melaksanakan swakelola, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Kasih dan KAUR. Kemudian Kasih dan KAUR memeriksa dan menyerahkan kepada kepala desa. Dan tugas yang selanjutnya dari TPK yaitu mengumumkan hasil pengadaan tersebut pada papan pengumuman. Kemudian pihak yang keempat yaitu penyedia. Ini syarat-syarat penyedia. Yang pertama, memiliki tempat atau lokasi usaha. Dikecualikan untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. Kemudian memiliki sumber daya manusia, artinya memiliki tenaga kerja, permodalan, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyediakan barang jasa. Kemudian yang terakhir, khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Artinya ini penyedia memang benar-benar mempunyai tenaga ahli yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat ini diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan swakelola. Artinya masyarakat bisa menjadi tenaga kerja di dalam paket-paket pengadaan barang dan jasa di desanya yang dilaksanakan melalui swakelola. Kemudian, selain sebagai tenaga kerja, masyarakat diharapkan juga berperan aktif di dalam pengawasan terhadap pengadaan barang jasa di desanya tersebut. Baik, kita lanjut. Terus ini tim pelaksana kegiatan. Untuk TPK atau tim pelaksana kegiatan tersebut terdiri dari unsur perangkat desa yang dimaksud sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang dimaksud perangkat desa di sini yang bisa masuk di TPK adalah pelaksana kewilayahan atau mungkin kadus di Kabupaten Pati ini. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua dari lembaga kemasyarakatan desa, bisa mungkin dari LKMD atau RT, RW, dan lainnya. Kemudian unsur yang ketiga ini melibatkan masyarakat, bisa masuk di dalam TPK ini. TPK ditetapkan oleh kepala desa berjumlah 3 orang, dan untuk pekerjaan yang memerlukan kompleksitas yang tinggi bisa ditambah sepanjang berjumlah gasal atau ganjil. Organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk tahapannya, tahapan PBJ di desa ini, tahapan perencanaan pengadaan ini dimulai dengan penetapan RKP desa oleh kepala desa. Kemudian di tahap persiapan ini, di dalam RKP desa ini dijabarkan oleh Kasih dan KAUR dengan membuat dokumen KAK atau mungkin spesifikasi teknis paket-paket pekerjaan yang telah ditetapkan dalam RKP desa oleh kepala desa tadi. Kemudian setelah Kasih dan KAUR membuat dokumen persiapan di sini, setelah selesai, kemudian diserahkan kepada TPK, tim pelaksana kegiatan. Jika pengadaan tadi melalui swakelola, artinya TPK melaksanakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tadi. Jika melalui penyedia, artinya TPK menyusun dokumen lelang, mengumumkan, dan memilih penyedia yang memenuhi persyaratan tadi untuk penyedia tadi melaksanakan pekerjaan tersebut. Setelah di tahap pelaksanaan ini selesai, kemudian yang untuk pekerjaan swakelola, ini TPK menyerahkan, melaporkan kepada Kasih dan KAUR.
untuk pekerjaan yang melalui penyedia, artinya penyedia ini membuat berita acara serah terima kepada Kasih dan KAUR, kemudian Kasih dan KAUR tersebut melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan tadi kepada kepala desa. Artinya dalam tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan sampai pelaporan ini, alur informasi diharapkan bisa konsisten. Jangan mungkin di tahap perencanaan, ini kepala desa menetapkan A, kemudian Kasih dan KAUR ini menjabarkan di spektek maupun di KAK menjadi B, kemudian TPK di tahap pelaksanaan merubahnya sesuai keinginan TPK menjadi C, dan nanti yang pelaporannya bisa juga berubah menjadi D. Jangan, artinya ini komunikasi antar pihak maupun alur informasi ini perlu dijaga, jangan tetap dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai serah terima, ini tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPDes ini tetap hasilnya pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum lanjut saya mau menunjukkan sebuah video tentang pentingnya rantai informasi. Baik, di sini ini pentingnya rantai informasi. Jangan sampai nanti informasi di awal berubah sampai di akhir menjadi berubah. Ini sudah ada perubahan sedikit dari informasi awal, dari yang disampaikan tadi, dari di awal tadi. Ini sudah berubah dari informasi awalnya. Nah, ini malah seperti orang gosok gigi Bapak Ibu. Bayam. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Ini dari video tadi yang perlu saya ambil kesimpulan bahwa rantai informasi ini sangat penting Bapak Ibu.
dari tahap perencanaan dari kepala desa ini bisa mengalir sesuai dan dijabarkan sesuai yang direncanakan oleh kepala desa tadi. Artinya Kasih dan KAUR ini menetapkan spesifikasi teknis maupun KAK sesuai dengan dokumen perencanaan yang dibuat oleh kepala desa. Kemudian di tahap pelaksanaan TPK ini juga menjabarkan sesuai dengan spesifikasi teknis dan KAK yang telah ditetapkan Kasih KAUR tersebut. Kemudian hasilnya dalam pengadaan tersebut juga sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh kepala desa tersebut. Artinya rantai informasi ini dari awal, dari hulu sampai hilir, ini perlu dijaga dan komunikasi yang baik antara para pihak, antara kepala desa, Kasih dan KAUR, TPK, maupun penyedia, ini sangat diharapkan berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu di tahap perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan ini dilakukan pada saat penyusunan RKP desa. Artinya di sini kepala desa menetapkan hasil musrenbang Bangdes tadi menjadi rencana kerja pemerintah desa. Di dalam RKP desa ini memuat jenis kegiatannya apa yang mau dilaksanakan, lokasinya di mana, volume pekerjaannya berapa, biaya yang diperlukannya juga berapa, sasarannya apa, waktu pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan kapan, pelaksana kegiatan anggarannya siapa, tim yang melaksanakan kegiatan juga sudah ditentukan, kemudian rincian satuan harga. Ini kemudian ditetapkan di dalam berita acara hasil musrenbang Bangdes, kemudian kepala desa menetapkan menjadi rencana kerja pemerintah desa. Kemudian tahapan setelah perencanaan pengadaan, tahap selanjutnya yaitu persiapan pengadaan secara swakelola. Di sini Kasih atau KAUR menyusun dokumen persiapan pengadaan yang terdiri atas jadwal pelaksanaannya dilaksanakan kapan, rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan, kemudian gambar rencana kerja apabila diperlukan. Kalau pekerjaan konstruksi, gambar rencana kerja tetap diperlukan. Kemudian spesifikasi teknis, kemudian RAB rencana anggaran dan biaya pengadaan. Untuk pekerjaan konstruksi, ini berarti untuk gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis ini sangat diperlukan dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian, Kasih KAUR menyusun rencana anggaran biaya pengadaan menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola tersebut. Dan dihitung berdasarkan harga pasar di desa setempat. Artinya, Kasih dan KAUR melakukan survei barang-barang tersebut, harganya berapa, mungkin seperti material, mungkin pasir atau semen, dicek yang di RAB, disesuaikan dengan harga pasar setempat. Kemudian yang kedua, persiapan pengadaan melalui penyedia. Kalau lewat penyedia, ini Kasih dan KAUR juga menyusun dokumen persiapan. Ini yang terdiri dari waktu tetap, waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian gambar rencana kerja, kerangka acuan kerja, spektek, daftar kuantitas dan harga, terus ini juga menyusun harga perkiraan sendiri, HPS. Juga menyusun rancangan surat perjanjian. Untuk HPS sendiri ini dihitung dengan menggunakan harga pasar menjelang dilaksanakannya paket pekerjaan tersebut. Jadi kalau di PBJ pemerintah ini umur HPS ini 28 hari menjelang dilaksanakan paket pekerjaan tersebut. Kemudian di HPS juga memperhitungkan PPN, pajak pertambahan nilai, yang mulai April 2022 kemarin yang dulunya 10% sekarang menjadi 11%.
Kemudian di HPS juga memperhitungkan biaya angkut untuk barang-barang yang letaknya jauh dari desa tersebut. Kemudian setelah persiapan selesai, kemudian pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan untuk yang swakelola ini dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat. Tata caranya yaitu TPK melakukan pembahasan kegiatan. Jadi pembahasan kegiatan paket swakelola yang akan dilaksanakan. Kemudian jika diperlukan menentukan narasumber. Mungkin narasumber dari desa tersebut ada yang berkompeten atau kalau tidak ada bisa koordinasi dengan OPD terkait. Kalau mungkin pekerjaan konstruksi bisa dengan Dinas PUPR. Kemudian menyusun laporan hasil pembahasan dan tetap memanfaatkan sarana prasarana yang ada di desa tersebut. Kemudian untuk pengendaliannya ini dilaksanakan oleh Kasih dan KAUR. Kasih dan KAUR ini melakukan pengawasan terhadap paket pekerjaan sesuai tupoksi, sesuai bidangnya masing-masing tadi, meliputi kemajuan sampai seberapa persen progres dari paket pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian juga mengawasi terkait penggunaan tenaga kerja atau narasumbernya, kemudian sarana prasarana atau peralatan dan material bahan yang dibutuhkan. Setelah pelaksanaan selesai, kemudian diumumkan hasil kegiatan tersebut meliputi nama, kegiatannya apa, nilainya berapa, keluaran output yang dihasilkan apa, nama TPK yang melaksanakan, lokasinya, dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, ini sesuai dengan peraturan Bupati ada 3, yaitu pembelian langsung untuk pembelian sampai dengan 10 juta rupiah. Di sini TPK, Kasih atau KAUR langsung membeli atau membayar kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis. Jadi ini Kasih atau KAUR atau TPK langsung mungkin ke toko bangunan untuk atau mungkin toko ATK untuk pembelian maksimal sampai dengan 10 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu permintaan penawaran. Ini dengan batasan sampai dengan anggaran 200 juta rupiah. Ini TPK membayar dengan melakukan permintaan penawaran tertulis kepada paling sedikit 2 penyedia yang ada di desa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan pengadaan melalui lelang. Lelang ini untuk paket pekerjaan yang mempunyai anggaran di atas 200 juta rupiah. Metode pemilihan ini bisa diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh TPK. Kemudian tata caranya pembelian langsung yaitu Kasih atau KAUR atau TPK membeli barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penyedia yang ada di desa tersebut. Kemudian TPK atau Kasih KAUR tadi melakukan negosiasi harga, tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang rendah atau harga yang murah. Kemudian transaksi tersebut dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasih atau KAUR sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Di dalam Perbup 280 ini diatur bahwa untuk pembelian langsung kepada satu penyedia tadi ini diatur maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun, kemudian Kasih KAUR atau TPK melaksanakan pembelian kepada penyedia lain yang ada di desa tersebut. Artinya ini ada pemerataan. Jadi tidak hanya kepada satu penyedia, jika di desa tersebut ada banyak penyedia, mungkin bisa digilir 2 tahun berikutnya kepada toko A, toko B, kemudian
2 tahun berikutnya ke toko C. Tapi jika di dalam satu desa tersebut hanya ada satu penyedia yang bisa menyediakan barang jasa, maka pembeliannya tetap kepada satu penyedia tersebut yang ada di desanya. Artinya jangan sampai dana APBDes ini anggarannya keluar dari desa tersebut. Jadi memang dipergunakan, dimaksimalkan untuk kesejahteraan desa setempat. Kemudian yang kedua, tata cara permintaan penawaran. Ini TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 penyedia. Jika di desa tersebut hanya ada satu penyedia, maka TPK tetap meminta penawaran secara tulis kepada penyedia yang ada di desa. Minimal ada satu, berarti tetap ada satu penyedia. Permintaan penawaran tertulis ini dilampiri dengan beberapa persyaratan. Ada KAK-nya, rincian barang jasa yang dibutuhkan apa, volumenya yang dibutuhkan berapa, spesifikasi teknis dari barang tersebut, kemudian gambar jika diperlukan, waktunya kapan, kemudian dilampiri juga formulir surat pernyataan kebenaran usaha. Kemudian penyedia yang diberikan penawaran tadi bisa menyampaikan surat penawaran dan harga disertai tadi surat pernyataan kebenaran usaha. Kemudian setelah penyedia menyampaikan surat penawaran, TPK mengevaluasi penawaran penyedia tersebut. Penawaran penyedia dinyatakan lulus jika memenuhi syaratan teknis dan harga. Jadi teknis yang disyaratkan tadi sudah terpenuhi dan harga juga memenuhi juga. TPK menetapkan penyedia yang mempunyai penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut. Jika penawarnya hanya ada satu yang lulus, artinya mungkin ada penyedia 3 yang memasukkan penawaran, ternyata yang 2 gugur, spesifikasi teknis barang yang ditawarkan tidak sesuai, artinya hanya ada satu yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi harga kepada penyedia yang lulus tersebut. Dan jika ada 2 yang lulus dengan harga yang sama, ini TPK juga melakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga terendah dari kedua penyedia yang mempunyai penawaran harga sama. Dan berita acara dan negosiasi harga tersebut dituangkan dalam berita acara negosiasi harga. Kemudian yang ketiga, tata cara lelang. Ini TPK mengumumkan pengadaan melalui lelang dan bisa TPK memberikan penawaran tertulis kepada penyedia yang bisa memenuhi pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan tadi. Kemudian selanjutnya penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti lelang dan TPK memberikan dokumen apa saja persyaratan yang harus dipenuhi kepada penyedia yang mendaftar tersebut. Setelah penyedia mendapatkan dokumen lelang, kemudian penyedia menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi, penawaran teknisnya, dan harga kepada TPK. Kemudian setelah penyedia memasukkan penawaran, TPK ini melakukan evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen, administrasi, teknis, dan harga tersebut dievaluasi semua. Kemudian selanjutnya ada negosiasi. Jika hanya terdapat satu penyedia yang lulus atau lebih dari satu penyedia yang lulus dengan menawar harga yang sama. Artinya ini kalau satu penyedia ini
kemudian dilakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang rendah, atau mungkin ada dua penyedia yang lolos tadi menawar dengan harga yang sama, juga tetap dilakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang rendah. Negosiasi antara TPK dengan penyedia ini dituangkan dalam berita acara negosiasi harga. Kemudian setelah itu tahapan selanjutnya yaitu penetapan pemenang. Dilakukan TPK kepada penyedia yang memiliki penawaran terendah dan memenuhi persyaratan teknis yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian pembinaan dan pengawasan. Pembinaan ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat daerah dengan melibatkan unit kerja pengadaan barang jasa di kabupaten kota setempat. Artinya ini kalau di Kabupaten Pati melibatkan UKPBJ Kabupaten Pati. Kemudian OPD dapat berkonsultasi kepada LKPP. Di Jakarta LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kemudian untuk pengawasannya, PBJ di desa ini yang untuk swakelola, pengawasannya dilaksanakan oleh KASI atau KAUR. KASI dan KAUR ini melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kemajuan kegiatan, sampai seberapa progres kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian terkait dengan pengawasan terkait penggunaan sumber tenaga, mungkin materialnya juga. Kemudian KASI dan KAUR melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian KASI dan KAUR juga dapat meminta kepada tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh KASI dan KAUR tersebut. Kemudian yang pengawasan dengan penyedia, KASI dan KAUR tetap melaksanakan pengawasan dengan memerintahkan jika terdapat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan penyedia tadi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh KASI dan KAUR. Artinya KASI dan KAUR ini memerintahkan perbaikan target dan realisasi kepada penyedia yang memenangkan paket lelang atau yang ditunjuk tadi. KASI dan KAUR bisa memberikan sanksi kepada penyedia jika tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan ini di antara para pihak, yang pertama dilaksanakan musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih. Mungkin KASI dan KAUR berselisih dengan TPK. Ini KASI dan KAUR bisa duduk bersama dengan TPK untuk membicarakan, bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara KASI dan KAUR tersebut dengan TPK. Jika di dalam musyawarah tadi tidak tercapai mufakat, artinya tetap berselisih, maka musyawarah yang kedua, musyawarah ini dipimpin langsung oleh kepala desa. Jadi kepala desa ini sebagai penengah atau sebagai yang bisa mengambil keputusan atas perselisihan yang dilakukan oleh KASI KAUR tadi dengan TPK. Jika tidak tercapai mufakat, tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian bisa melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan atau bisa melalui pengadilan. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat.